Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi al-ghalib al-wali al-talib al-ba'ith al-warith al-manih al-salib. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul masyariqi wal magharib. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat, para orang tua yang begitu banyak hadir bersama kita pada malam hari ini, terutama bil khusus yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Muhammad Idris Muhalli MM, Kiai Al-Hajj Bahruddin Abdullah, Kiai Al-Hajj Hasbiallah, dan juga para kiai dan dewan asatidzah yang lainnya, pengurus masjid, pengurus musala, dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya kagak bisa saya sebutin satu persatu. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad SAW yang hadir di sini, kita semuanya Allah kasih panjang umur, dalam sehat dan afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena saya ada acara yang cukup jauh di Depok, dan yang undang ini salah satu habaib, dan saya nggak bisa menolak, jadi saya majuin waktu saya bicara. Minta maaf yang sebesar-besarnya, saya kagak biasa satu malam dua undangan, kagak biasa. Biasanya satu malam saya satu undangan aja sampai kelar, saya pulang. Cuma kalau yang minta orang-orang tertentu saya nggak bisa tolak, karena malam ini pas kedapatan yang kayak begitu, jadi minta maaf. Saya majuin, kira-kira dimaafin apa kagak nih? Apa-apa ya, acaranya digerecokin dikit, tapi mudah-mudahan acara intinya mah sebenarnya pembacaan Maulid Nabi. Kita pulang dari sini bawa cinta yang bertambah sama Rasulullah SAW, dan bisa kita ikutin insyaallah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi temanya apa itu? Ngomong-ngomong, membangkitkan semangat spiritual generasi milenial dengan uswah hasanah Rasulullah SAW. Cakep banget ini temanya ya. Ngerti apa kagak bapak-bapak ini? Coba ulangin Pak. Supaya semangat kita bangkit buat generasi yang muda ini bisa ngikutin Rasulullah, akhlaknya baik, begitu kira-kira. Mudah-mudahan habis Maulid anak-anak muda akhlaknya baik, begitu. Kenapa akhlaknya baik? Ngikut Nabi Muhammad. Ya. Kan sekarang sering banget kita lihat, bukan cuma anak muda, tempo-tempo orang tua minum berdiri, banyak gak tuh? Minum berdiri. Itu bukannya ajaran Nabi Muhammad kayak begitu. Kalau di pondok saya santri ngelihat minum berdiri, dipukul Pak 5 kali pakai rotan. 1 2 3 4 5. Gitu. Jadi kita anggap itu pelanggaran. Kalau di pondok, kalau di luar makan nggak mungkin begitu. Namanya santri kalau masuk pondok udah jadi mayit di depan guru. Kadang-kadang kelihatan sama saya makan berdiri, push up 10 kali push up. Dibiasain dari kecil. Karena kalau kagak dibiasain, saya pernah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, lagi maulid panitianya minum berdiri pakai tangan kiri, panitianya. Tapi ini di beberapa tahun yang lalu saya lihat, alhamdulillah belakangan udah kagak ngelihat. Ini contoh kecil, kita ngomongin akhlak kagak usah repot-repot. Yang kecil-kecil aja kita ikuti Nabi Muhammad SAW.
Kenapa kita harus berakhlak baik? Karena kita ngikutin Nabi Muhammad. Mungkin orang kafir juga makannya pakai tangan kanan. Orang kafir juga piara jenggot. Orang kafir juga makan pakai tangan. Sekarang Pak, orang-orang kafir udah banyak yang pada mulai pakai cara Islam Pak. Karena mereka teliti cari tahu, memang ajaran Nabi Muhammad ini memanusiakan manusia sebenarnya. Kitanya aja pada kagak ngeh. Ya, makan duduk sama makan berdiri, minum duduk sama minum berdiri. Disuruh sama ulama kagak ngerti-ngerti. Begitu ada penelitian bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini ada organ tubuh yang bisa nyaring bakteri kotoran dari makanan dan minuman yang masuk. Itu saringan cuma bisa aktif kalau kita posisinya duduk, terbuka dia. Jadi kalau kita makan minum duduk itu insya Allah meminimalisir, ngurangin penyakit, lebih sehat ke dalamnya gitu, disaring sama dia. Allah punya aturan, desainnya luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami setting manusia serapih-rapihnya gitu. Akhirnya orang-orang barat sekarang minum duduk. Kenapa? Buat kesehatan. Sahabat Nabi dari dulu minum duduk. Kenapa? Kagak mau urusan kesehatan, ngikutin Nabi. Beda tuh. Orang sekarang disuruh sama Nabi kagak mau, begitu dikasih tahu sama ilmuwan penelitian baru mau. Ente ini lebih beriman sama ilmuwan apa lebih beriman sama Nabi Muhammad sebenarnya? Nabi Muhammad kagak mungkin nyuruh sesuatu yang bakal jadi bahaya buat kita. Pasti ada keuntungan di situ. Cuma kitanya pada belum nyampe ilmunya. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Di dalam Burdah dikatakan begitu. Nabi kagak pernah menguji keimanan kita, disuruh begini kagak boleh begini, yang bikin kita bingung. Kagak. Semua perintah Nabi standar, gampang semua, kagak ada yang repot. Dan ternyata setelah diteliti semuanya masuk akal dan banyak keuntungannya. Sehingga kita nggak mungkin ragu sama Nabi Muhammad, tambah yakin iya. Begitu. Siapa ya? Itu baru makan sama minum duduk. Makan sama minum pakai tangan sama pakai sendok. Cakapan mana kira-kira? Tangan. Cuma kalau orang-orang yang sok-sokan terpelajar ngelihat orang makan pakai tangan, jijik, kampungan katanya. Itu pemikiran Yahudi. Pemikiran Yahudi itu. Ya. Kita disuruh pakai sendok. Itu kan sebenarnya sendok itu kan orang bikinan orang barat itu sendok. Makanya bahasanya tesi, tahu tesi Pak? Tesi kan bahasa Belanda itu. Kalau bocah sekarang mungkin udah gak ngerti tuh tesi apaan. Tong, lu ngerti tesi gak Tong? Pelawak itu bukan? Bukan. Tesi itu ya sendok sih begitu ya, sendok kecil, sendok makan begitu. Orang dulu pakai sendok gara-gara apa? Ikut-ikutan orang Belanda kan, orang Belanda kan keren begitu. Makan pakai meja makan ya, terus pakai tesi, pakai sendok. Padahal pakai tangan lebih sehat. Dan akhirnya sudah ada penelitian bahwasanya kalau makanan yang kesentuh pakai tangan kita itu buat pencernaannya lebih bagus karena ada enzim apa-apa tuh katanya. Makanya makanan kalau kepegang tangan cepat basi, Pak. Ya, lebih cepat hancurnya dia tuh. Pencernaan lebih cepat, lebih bagus ke badan, lebih sehat dibanding kalau kita pakai sendok. Begitu. Ada seorang ulama besar dari kalangan habaib, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, yang makamnya di Huraidah. Ini orang hebat luar biasa, salah satu ulama idola saya. Saya ngefans banget sama beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di Indonesia ada keponakannya tuh, dicondet makamnya. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Kalau itu Habib Ahmad bin Hasan. Kalau yang di Indonesia itu Asmaul Husna. Terkenalnya Habib Ahmad Ben Hil, Habib Ahmad Ambon dulu. Kalau antum pernah dengar itu ponakannya. Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan. Jadi Habib Abdullah sama Habib Hasan itu ada kakak, ponakan langsung. Sekarang berarti cucu ponakan yang masih ada, Habib Umar, itu Asmaul Husna, kami pilih Asmaul Husna. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama besar, ketika datang ke Mesir
Di Mesir kan modern dari dulu, Pak. Mesir itu sudah modern sejak zaman dulu. Dan termasuk jajahan juga Mesir itu. Di sana ada satu kayak semacam acara begitu, yang mana ulama-ulama sono makannya pada pakai sendok, ulamanya pada makan pakai sendok. Habib Ahmad bin Hasan ditawarin makan terus pakai sendok. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Ini emang ulama keren ya. Jadi jawabnya pakai bait syair Alfiyah ilmu nahu. Oleh Ustadz tahu tuh. Yang Ustadz mondok rada lama pernah belajar nahu sampai Alfiyah tahu tuh. Ada bait-bait syair 1000 bait itu ilmu nahu namanya Alfiyah Ibn Malik. Beliau mengatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yakuna al-muttasil. Habib makan Fadol Habib, kok nggak pakai sendok? Habib? Kurang lebih begitu. Kata Habib Ahmad, kalau masih bisa pakai yang nyambung, ngapain pakai yang misah? Ini tangan nyambung ke badan kita, sendok kan misah. Di dalam ilmu bahasa Arab, domir kata ganti, kalau masih bisa pakai yang nyambung, jangan pakai yang misah. Tapi itu dipakai buat ngebahasain makan pakai sendok mau pakai tangan. Cerdasnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Padahal itu urusan bahasa Arab. Ente dalam bahasa Arab aja aturannya begitu, apalagi makan. Ini kita masih punya tangan yang nyambung. Ngapain pakai yang misah tuh sendok begitu. Itu contoh kecil, Pak. Akhirnya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tahu ini pengen lebih sehat, makan pakai tangan. Minumnya duduk. Wah. Kalau dilihat sekilas udah kayak orang Islam dia lagunya. Cuma kagak ikut Nabi Muhammad doang, dapat pahala gak? Kagak. Orang kagak ikut Nabi Muhammad dia buat kesehatan doang. Belum lama bahkan disiarin tuh di TV One tuh, Pak. Disiarin di TV One bahwa jenggot nih, Pak, itu subhanallah orang yang miara jenggot nafasnya lebih seger daripada orang yang kagak miara jenggot. Ini kata orang para peneliti ilmuwan, Pak. Mau dicari di YouTube masih ada mungkin tuh. Karena ternyata jenggot itu bisa nyaring. Dia kayak ada magnet yang nyedot kotoran dulu sebelum dihirup sama hidung kita katanya. Akhirnya jadi tren orang-orang bule pada pakai jenggot. Lah, ini udah, lu tinggal baca syahadat doang lu udah masuk Islam udah. Orang Islamnya pada kagak mau pakai jenggot. Takut dikatain anti maulid. Sebelum ada anti maulid kita udah pakai jenggot, Pak. Habaib-habaib itu pakai jenggot semua. Sahibur Ratib Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Haddad, Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dia mah pada baru yang anti maulid jenggotan baru kemarin itu mah. Ya baru kemarin itu mah. Ini jenggot sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Bahkan Rasulullah nyuruh para sahabat di zaman Rasulullah orang Yahudi kumis dipiara, jenggot dibabat habis. Yahudi di zaman Nabi Muhammad begitu. Rasulullah bilang sama sahabat biar beda sama Yahudi piara jenggot. Kan Nabi pengen umatnya itu beda sama Yahudi itu. Yahudi puasa tanggal 10 Asyura doang, kata Nabi bedain tanggal 9 puasa juga. Apa-apa pokoknya biar beda sama Yahudi. Cuma kita kadang-kadang kagak ngerti itu, Pak ya. Nah, jadi tuh, itu sunnah atau akhlak Nabi Muhammad yang kecil-kecil tuh, Pak. Ternyata banyak khasiatnya, banyak keuntungannya, banyak faedahnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara akhlak Nabi kagak bakal ada habisnya, udah sempurna. Kita ngomongin akhlak Nabi setahun 20 tahun kagak cukup, Pak. Akhlak Nabi ini sangat luas. Siti Aisyah pernah ditanya sama para sahabat, sama sebagian sahabat, wahai ummul mukminin, wahai ummal mukminin, kita mau tanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sahabat kalau di perang ngelihat Nabi, kalau di luar ngelihat Nabi, tapi kan di rumah sahabat kagak ngelihat Nabi seutuhnya. Yang tahu orang rumah. Kata Siti Aisyah, kan altafahum bi ahlih. Nabi Muhammad itu paling lembutnya orang kalau di rumah. Paling lembutnya orang, paling murah senyum. Rasulullah itu kalau di rumah ngerjain pekerjaan rumah. Bayangin, Pak, itu Nabi yang tingginya bukan main.
Isra Mi'raj semua nabi dan rasul jadi makmum beliau, tapi di rumah ngerjain kerjaan bininya dibantuin Rasulullah tuh. Bahkan Nabi ngejahit bajunya, kalau robek Nabi jahit sendiri. Kalau kita kan nyuruh orang, weh, jahit juga kita kagak bisa, udahan. Rasulullah ngejahit. Masya Allah. Sendalnya kalau putus Nabi jahit sendiri. Begitu Nabi Muhammad. Dan Siti Aisyah mengatakan Rasulullah ini akhlaknya, ente mau tahu akhlak Nabi? Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad. Kana khuluquhul Quran. Kalau ente mau tahu akhlaknya Rasulullah, udah Quran tuh akhlaknya Nabi Muhammad. Quran yang berjalan yaitu Rasulullah. Semua yang diperintahkan di Al-Quran, Nabi paling depan, paling sempurna ngerjainnya. Semua yang dilarang sama Quran, Nabi paling jauh dari perbuatan itu. Semua keindahan-keindahan Al-Quran ada sama Nabi Muhammad, semua ada, sempurna. Tapi kita malam ini kita bawain beberapa saja, beberapa. Saya mau kutip beberapa akhlak Nabi yang ada di dalam bait syairnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf tuh. Beliau nyusun syair bunga melati itu ya, kalau orang nyaman dulu tuh. Adalah Nabi sangat pemalu seperti atau sebagai gadis zaman dahulu. Itu di bunga melati ada bait seperti itu. Nabi itu orangnya pemalu. Orangnya Nabi Muhammad itu maluan. Rasulullah maluan apa berani? Berani juga, maluan juga. Sempurna, semuanya ada sama Nabi Muhammad. Nabi berani. Wah, kalau tanya beraninya Nabi Muhammad, Pak, mau tahu seberapa gagah perkasanya Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat, mereka mengatakan, kunna idza hamiyal watis ludna bi Rasulillah. Kami para sahabat kalau lagi perang dan perang berkecamuk, kita kewalahan yang ngadepin musuh, berlindungnya di belakang Nabi Muhammad kita. Kebayang nggak tuh? Sahabat kok, wah ini kewalahan kita musuhnya, udah di belakang Rasulullah. Nabi yang jadi tameng, maju sendiri Nabi. Segitu hebatnya Nabi Muhammad, nggak pernah nusuk orang, cuma nangkis-nangkis doang Nabi, Pak. Perang 27 kali, 9 pertempuran, sampai ribuan orang yang ngadepin, satu nggak ada yang ditusuk mati, nggak ada. Cuma nangkis-nangkis doang. Kalau mau Bapak habis. Rasulullah kalau mau ya cuma ngedip aja udah mati itu musuh kalau mau. Cuma Nabi ngunjukin nama kita perlu capek, kita perlu ikhtiar ya. Pernah lagi kepepet, musuh kelewat deket, wah ini udah mesti pakai amalan senjata khusus Rasulullah. Nabi baca-bacaan, ngangkat pedang sambil baca ya Malik Yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu kata para sahabat, musuh pada mati sendiri, plak plak plak. Ada yang copot palanya, ada yang baca begitu doang pada habis tuh. Kalau mau. Tapi Nabi berdarah, giginya patah di perang Uhud. Perang Nabi, perang berani Pak, perang. Jangan lagi ngadepin orang Pak, ngadepin jin ifrit yang dahsyat. Rasulullah pernah satu kali lagi sholat, Allahu Akbar, sahabat ada di situ. Tahu-tahu Rasulullah baca begini, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Setelah selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah ini tumen-tumenan kau sholat kayaknya ada yang nggak biasa dah. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tadi pas saya lagi sholat, jin ifrit datang sama saya, bawa bola api, mau ganggu saya. Terus saya bacain bacaan kata Rasulullah, dan saya cancang dia, nggak bisa berkutik. Kata Nabi ini, Nabi bilang begini, tadinya itu jin saya mau ikat di tiang masjid Madinah biar jadi mainan bocah-bocah Madinah. Nabi mau ngasih mainan buat bocah jin. Cuma saya ingat doanya Nabi Sulaiman, saudara saya Nabi Sulaiman pernah doa sama Allah tuh, di Al-Quran ada doanya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah doa begini, ya Allah
tolong kasih saya kerajaan yang paling besar, yang kalau saya meninggal nggak ada kerajaan sebesar kerajaan saya. Bukan cuma manusia, malaikat, jin kalau perlu jadi rakyat saya. Kata Rasulullah, saya mau cancang tuh jin tanya buat mainan bocah. Saya ingat doa Nabi Sulaiman, ntar kagak enak, kerajaannya terusik, keganggu dia. Padahal kalau saya mau geser, saya geser kerajaan Sulaiman tuh. Saya ngehargain doa dia, udah digabul sama Allah, sian. Tapi segitunya Nabi pemalu. Seperti gadis zaman dahulu. Pemalunya kayak apa? Asyadda hayaan minal adhra, kata sahabat. Nabi itu lebih malu bahkan dari perawan. Seperti gadis zaman dahulu, kalau bahasanya Habib Rahman Segal. Gadis zaman dahulu sama gadis zaman now sama gak Pak kira-kira? Beda banget. Kalau kita ngaji bab fikih itu, bab nikah, tanda perawan itu mau nerima lamaran seorang laki-laki, diem aja udah mau dia tandanya. Ya. Ada laki ngelamar, udah kata babanya, lu ntar datang lagi dah hari Rebo, gue tanya anak gue dulu ya, gue kan nggak tahu, gue mesti ngehargain dulu nih anak gue. Iya Pak, pulang tuh. Neng, mari lu kenalkan si Fulan, anaknya si Anu. Iya Pak. Gimana kira-kira dia ngelamar lu tuh mau gak? Terserah Bapak aja. Mau berarti itu. Jangan dipaksa suruh ngomong, lu jangan terserah ngapa ngomong, mau apa kagak. Nah kalau perawan malu Pak. Kalau janda kali, mau banget Bang. Baru kalau janda begitu, mau banget Pak, begitu ya. Mau dah, iya boleh. Kalau janda begitu nggak apa-apa. Kagak ngapain sama dia? Beneran kagak berarti kalau janda. Begitu tuh. Kalau janda terang-terangan, kalau perawan mah. Berarti itu dia. Nggak ngejawab, berarti kan malunya besar. Dia itu perempuan, perawan tuh rasa malunya besar. Ya. Zaman dulu orang kalau pacaran, zaman dulu tonton 80-an pacaran di kuburan sampai berduaan pakai surat, itu juga dibagelin sama nyak-nyak, kadang-kadang malam-malam bawa senter aki-aki pada. Kalau sekarang Bapak terang-terangan nginep sampai kagak ada malunya lagi. Perawan zaman sekarang itu orang tuanya yang lebih gila lagi, dikasih nginep ke rumahnya. La ilaha illallah. Hancur bangsa Indonesia, udah hancur. Tapi ini mah di belah sono, insya Allah di sini nggak ada Pak ya, mudah-mudahan ya. Malu, akhlak Nabi apa? Malu. Ini malu kalau bisa kita lelaki punya malu. Bib, Rasulullah malu banget emang, malu. Seperti apa Bib malunya Nabi Muhammad? Rasulullah pernah lagi duduk, betisnya kelihatan, betis Pak. Betis aurat apa bukan? Bukan. Jadi kalau kelihatan kagak ngapa-ngapa. Sayyidina Uthman datang, ditutup Rasulullah betisnya. Ditutup tuh. Ditutup, malu Nabi sama Sayyidina Uthman, ditutup. Rasulullah tuh. Nah sekarang perawan pahanya ngampar Pak, aur-auran. Ya Allah. Tempo-tempo sekarang lelaki juga pada begitu, pakai celana pendek biasa aja, pakai celana pendek lagi jalan warawiri bersihin got pakai celana pendek. Haram itu Pak, haram. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad banget itu. Celana pendek mau pakainya buat pakai kain tuh. Buat sama bini di kamar berduaan nggak apa-apa pakai celana pendek. Kalau anak kita aja nggak boleh ngeliat di atas dengkul kita tuh, anak lelaki kita ngeliat kita bapaknya dengkulnya dia kagak boleh Pak, haram itu, aurat itu. Nah, Rasulullah saking malunya betisnya aja ditutup. Nah saya pernah ngeliat orang udah berangkat haji, imam rutin masjid pakai celana pendek, kainnya diselempangin sama dia, main gaplek di atas balai. Kiu hancur itu masjid. Saya bilang udah haji, bayangin itu ilmunya kemana. Sekarang biasa apa orang pakai celana pendek. Alhamdulillah di sini masih bersih, berarti hati-hati, jagain buat di kampung, jangan pakai kemasukan yang kayak begitu Pak. Ngomong jorok yang orang tuh jadi kepikiran yang kagak-kagak gitu, dipancing pikiran kita buat kotor, bukannya dipancing buat ingat mati, takut sama Allah, cinta sama Nabi, dipancing buat kotor. Udah keluarin duit acara mahal-mahal puluhan juta, berkahnya ancur-ancuran. Alhamdulillah di sini masih bersih Pak, dijaga banget di sini. Coba ya, Rasulullah buat ngomong yang
Sampai Nabi ngomong gini, alma minal ma. Nabi ngomong mani, mohon maaf, mani aja nggak mau. Ngomong mani, sperma, malu Rasulullah. Sampai bahasanya cairan. Alma, air yang dipakai buat mandi wajib seluruh tubuh. Minal ma, itu wajib dari sebab adanya cairan yang keluar. Dan sahabat ngerti maksudnya itu apa? Itu saking malunya Nabi Muhammad. Andai kata bangsa Indonesia aplikasiin, terapin, pasang sifat malu aja dah. Ini Indonesia Pak rapi, udah Indonesia rapi, udah rapi. Ulamanya punya sifat malu, malu Pak ngejilat sama penguasa, malu. Malu ngomong yang kagak-kagak, bikin gaduh umat, malu. Pejabatnya malu, ya Allah, masa ini duit dikorupsi, malu. Masa ini anak bini saya gaji sekian, malu, pakai yang mewah-mewah gitu, malu gitu ya. Pemudanya malu, terus pemudinya malu. Kalau punya sifat malu aja Pak, ini Indonesia rapi Pak. Satu aja sifat Nabi Muhammad kita pasang baik-baik. Kita main yuk ke clubbing. Kita joget-joget di sono. Malu gua. Malu sama siapa lu? Nama gua Muhammad, masa ke klub sih lu? Malu sama nama gua. Tuh, ya. Malu sama pici. Ini makanya orang kalau masih pakai pici insya Allah baik Pak. Ya. Ya, enggak. Ya kita tahu tempatnya kapan pakai pici sama kagak gitu. Ya, kalau jadi polisi, satpam masa pakai pici mulu kan kagak mungkin. Ada waktunya pakai dong yang kagak. Tapi kalau kita lagi pakai pici Pak, insya Allah di pici jagain kita kagak maksiat. Malu pici kita maksiat. Mau ngapa-ngapain malu begitu. Khususnya kalau pici putih. Ya, kalau pici putih ini kan lebih Islami ya Pak ya. Walaupun pici hitam bagus juga, bagus sama. Pici hitam bagus, pici putih, ungu, merah, kuning, hijau, dan pici yang biru bagus semuanya. Tapi kalau pici putih nggak ada yang non muslim yang pakai Pak. Itu kelebihan pici putih itu. Ya, pernah nggak ngeliat non muslim pakai pici putih Pak? Nggak pernah. Itu kelebihannya pici putih. Malu sama apa? Itu malu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi sifat Nabi nih? Terakhir, takut kelamaan nggak enak. Enggak. Sifat Nabi yang luar biasa nih kita ambil contoh. Tawadhu adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Nabi itu orang yang merendahkan diri, kagak sombong. Sama sesama makhluknya Allah, nggak pernah merasa lebih baik. Kayak apa tuh Bib gambarannya? Pernah satu saat Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, izin permisi mau umroh. Beliau nazar waktu itu, nazar mau umroh, terus mau jalanin nazarnya. Ya Rasulullah, saya nazar mau umroh, sekarang saya mau jalanin nazar saya izin permisi ya Rasulullah ya. Apa kata Nabi? Lihat, Rasulullah bilang begini nih, la tansani ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku Umar, jangan lupa doain saya di sono ya. Nabi minta doa sama Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar dulunya pegulet, dulunya musuhnya Nabi. 6 tahun Nabi dakwah baru masuk Islam Sayyidina Umar, orang yang ke-40 masuk Islam tuh. Nabi minta doa sama dia, jangan lupain saya di doa kamu wahai saudaraku. Itu Sayyidina Umar dengar Nabi ngomong kayak gitu, apa kata dia? Kalimatun, itu kata-kata yang andai kata saya punya dunia sama isinya, saya kagak segirang dibanding denger omongan Nabi itu tuh. Dianggap saya sama Nabi dimintain doa. Rendah hati Nabi Muhammad, kagak gengsi buat minta doa sama yang di bawahnya doain saya. Nabi kurang apa doa Pak? Nabi mah gak usah pakai doa Pak. Kertekan aja pengen dikasih sama Allah tuh. Baru ada kertekan pengen. Nabi pernah satu hari, ya kan Nabi diwajibin sholat malam Isra Mi'raj. Dari sholat wajib malam Isra Mi'raj sampai hijrah ke Madinah, dulu Nabi sama sahabat kalau sholat kiblatnya masih madhep ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dikatain sama orang-orang Yahudi, agama doang baru, kiblat ikut-ikutan sama kita, begituin.
Dikatain sama Yahudi, kan Yahudi lebih dulu ke sono. Nabi mau minta sama Allah, enggak. Nabi cuma menengadahkan kepalanya doang ke langit. Kalau bahasa cakapnya menengadahkan. Kalau bahasa kita nongak. Cuma gini dong Rasulullah. Kenapa tuh Rasulullah nongak ke langit begitu? Seolah-olah ngarep-ngarep gitu, kiblat tuh pengennya kalau bisa mah diubah ke Ka'bah yang ditaksis sama kakeknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau Masjidil Aqsa kan yang bangun Nabi Yakub, nabinya namanya Israel, anak-anaknya tuh disebutnya Bani Israel. Kalau Ka'bah yang bangun kakeknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pengen banget. Kira-kira kapan Jibril kira-kira turun bawa ayat yang rubah kiblat kayak? Muka nongak ke langit doang, agak pakai ngomong. Turun firman Allah tuh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, wahai Rasul, ini ayat Al-Quran Pak, surat Al-Baqarah. Kami telah melihat muka kamu bolak-balik nongak ke langit mulu. Ya Allah, tuh muka segitu mulianya Pak, dilihat sama Allah tuh muka. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, kita bakal ubah kiblat yang kamu ridho, kiblatnya yang kamu ridho, bahasanya yang kamu ridho. Allah, kamu ridhonya kemana? Ka'bah, ubah ke Ka'bah. Kecil buat Allah. Sampai Siti Aisyah ngomong, ma ra'aitu rabbak illa wa yusari'u fi ridhak. Wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah nih, bukan main ya, bahasa kitanya, bukan main. Allah manjain banget engkau. Apa yang kamu ridho buru-buru Allah kasih. Allah pengen, Nabi pengen, tapi segitunya kagak tengil Nabi Muhammad Pak, minta doa sama Sayyidina Umar. Jangan lupa bahasanya, jangan lupa doain saya. Kayak apa itu Nabi hatinya Pak? Nabi kalau tidur di bawah Pak nggak pakai kasur kayak kita. Nabi dia kasurnya lift begitu, kulit dalamnya isinya jerami begitu. Tapi Nabi kadang-kadang tidur di bawah ngampar, udah nggak pakai alas apa-apaan. Sampai kalau Nabi tidur tuh pipinya bebekas, ngejiplak. Kita kan kalau tidur di tikar kan ada jiplakan itu. Sayyidina Umar datang, lihat Rasulullah kayak begitu, nangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, engkau nih ngadepin Romawi, ngadepin Kisra, negara-negara adidaya superpower, sedangkan engkau Imamul Anbiya wal Mursalin, tidurnya ngampar di bawah. Nangis Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, biarin dunia buat mereka, kita ngambil akhirat. Kita ngambil akhirat aja kita. Kemudian Nabi membaca ayat, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga nanti di akhirat itu kami siapkan buat orang-orang yang di buminya itu rendah hati, nggak congkak, nggak merasa tinggi, nggak merasa hebat. Buat orang-orang kayak gitu tuh nanti akhirat tuh, kata Allah di Al-Quran. Nabi bawain ayat itu. Dan pernah Nabi habis belanja ke pasar, pulang nenteng bawaannya sendiri itu. Nabi bawa sendiri di teng-teng sama Rasulullah. Sahabat melihat, ya Rasulullah, biar saya bawain sini. Apa kata Nabi? La, jangan. Sahibus syai' ahaqqu bi syai'ihi. Yang punya lebih pantas bawa, saya bawa. Ini Pak, kalau bukan tawadhu nggak bisa kayak gitu Pak. Rendah hati banget. Kagak gengsi buat bawa barang sini. Padahal malaikat Jibril nurut sama Nabi Muhammad. Khadamnya Rasul itu malaikat Jibril. Ini orang punya khadam malaikat Jibril. Orang sekarang baru punya khadam jin itu bangga-bangga banget. Baru punya khadam jin gitu. Kalau Habib mah gak mau Pak punya khadam jin. Jin mau ngaji, lu ngaji dah. Khidmah, nggak usah pakai jadi khadam buat apa enggak. Kalau buat khadam apa? begini pakai apa koalisi. Habib nggak suka begitu gituan. Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjadi pelayannya Nabi Muhammad, pelayan sampai waduh kalau cerita itu udah Masya Allah luar biasa. Rasulullah tawadhu, rendah hati dan malu.
sampai Nabi Muhammad saking malunya, rendah hatinya, waktu meninggal dunia, begitu Rasulullah meninggal dunia, Nabi Muhammad punya baju besi buat perang. Ternyata pas meninggal dunia, baju besi Nabi Muhammad kagak ada di rumahnya. Di mana? Lagi digadein sama seorang Yahudi di Madinah. Buat apa digadein? Nabi Muhammad butuh uang buat nafkahin keluarganya, beli gandum, kagak ada duit. Jadi yang baju besi itu digadein, pinjem duit Rasulullah sama Yahudi. Meninggal, baju besinya masih di Yahudi itu. Tapi urusan utang piutang kelar Pak, karena baju besi lebih mahal. Yahudi kudu balikin sisanya ke keluarga Rasulullah pada saat itu. Tapi ini pelajaran buat kita, buat nafkahin keluarganya aja Nabi Muhammad kudu gadein baju besi ke Yahudi. Kok ke Yahudi, Bib? Bukan ke sahabatnya? Pikirin aja kira-kira kalau Nabi Muhammad nawarin sahabatnya, saya mau gadein nih, butuh makan buat keluarga saya. Rasulullah bukan tipe yang kayak begitu, manfaatin sahabatnya kagak. Malu Rasulullah. Agak bakalan sahabat mau ngutangin ke Rasulullah. Habis buat Nabi semua barang kita kalau mau. Harga dirinya tinggi Rasulullah. Kalau Yahudi kan pasti mau. Saya pinjam uang sekian, gadein barang saya. Sahabat kagak ada yang tahu, nangis Pak sahabat. Itu akhlaknya Nabi Muhammad tuh. Kita tiru dah sebisa kita. Jadi umat Nabi kita tiru. Jangan sampai kita nyusahin orang. Ya, pokoknya kalau mau hidup enak mah gampang Pak. Banyak ibadah susah. Yang penting jangan maksiat, jangan ngusik orang, jangan ngedzolimin orang. Udah itu. Kalau kita pernah ngedzolimin orang, ada hak orang yang kita ambil, buru-buru balikin sebelum kita meninggal dunia. Kalau mau hidup enak masuk surga gampang Pak. Jangan kita dzolim sama orang. Itu aja udah. Sama jangan maksiat sama Allah dah. Sholat 5 waktu dijalanin. Akhlak Nabi Muhammad kerjain sebisanya. Kalau buat ibadah banyak-banyak kita udah kelas recehan Pak, nggak bisa kayak orang dulu yang sehari baca la ilaha illallah 1000. Susah kayak begitu. Baca Quran aja kita nungguin bulan puasa itu 3 hari doang kadang-kadang ya, 3 hari doang semangat sampai 3 juz udah tuh nggak dibuka lagi, tahun depan udah dibuka lagi. Tarawih 4 hari, model kelas kita begitu, kagak ngapa-ngapa masuk surga. Yang penting jangan ngedzolimin orang, jangan musik orang, jangan gangguin orang, ya, jangan ngambil hak orang. Biarin hak kita keambil, kagak ngapa-ngapa. Hak orang jangan kita ambil. Ama yang wajib-wajib jalanin, jangan maksiat sama Allah. Udah, ibadah mah sebisanya. Aman, udah aman. Yang begitu tuh aman tuh. Kalau pengen aman begitu. Apalagi kalau bisa lebih baik lagi, ngasih manfaat buat orang, ngajarin orang, ngasih makan orang, wah udah lebih hebat lagi kayak begitu. Ya, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Duduk yang enak biar khusyuk. Acara inti ini ntar pas baca maulid itu sifat-sifat Nabi Muhammad. Bayangin Rasulullah ya, nikmatin. Apalagi kalau ngerti bahasa Arab enak banget Pak, lebih enak dari ceramah dengerin maulid sebenarnya. Kalau ngerti bahasa Arab enakan dengerin maulid daripada dengerin ceramah kalau ngerti bahasa Arab. Ya, walaupun ada ceramah-ceramah yang enak juga, ada banyak. Insyaallah itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak bisa ikut acara sampai akhir. Saya ada acara lagi ke Depok. Kita baca kiai kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, doain biar pada panjang umur, dalam sehat afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yayasan Al-Idrisiyah ini mudah-mudahan diberkahin sama Allah. Orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Dan pelayanan kepada umat Nabi Muhammad SAW menjadi sebab berkah buat keluarga mereka semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada kata-kata saya yang baik, itu kelebihan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, itu kebodohan saya, kealfaan saya, kelalaian saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.